Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu dengan materi hukum halal dan haram. Jadi sebelum belajar kita harus tahu dulu apa itu hukum halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan dan diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dilaksanakan. Sementara haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan maupun dilaksanakan. Baiklah, kita lanjut ke dasar hukum halal dan haram. Nah, di sini yang pertama menurut Al-Quran ada di Quran surat Al-Maidah ayat 87 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi, menurut Quran Surat Al-Maidah ayat 87 sudah ditegaskan bahwa segala hal yang dihalalkan di dalam Al-Quran adalah pasti kehalalannya. Sementara segala hal yang diharamkan di dalam Al-Quran juga sudah pasti keharamannya. Baik, hukum yang kedua yaitu Al-Hadis, di mana Al-Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah kitab suci Al-Quran, di mana di dalam Al-Hadis atau Al-Sunnah ini berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksud oleh Al-Quran tersebut, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas di dalam Al-Quran, dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Hadis itu disebut juga dengan Al-Sunnah. Baik anak-anak, kita lanjut ke hadis tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang pertama ada hadis riwayat At-Tirmizi 1817 yang artinya minuman yang paling disukai Rasulullah adalah minuman yang manis yang dingin. Kemudian hadis riwayat Muslim 3733 yang mana artinya tiap-tiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan hukumnya haram. Jadi di sini terdapat beberapa hadis riwayat, tetapi yang Ibu ambil hanya 2 saja. Baik, kita lanjut ke sebab-sebab halal dan haram, di mana yang pertama ada zat asal. Itu berarti suatu benda dikatakan haram karena hakikat dan keadaan benda itu sendiri. Contohnya hewan bertaring, bangkai, babi, darah. Dan sebab yang kedua yaitu sifat asal atau suatu benda dikatakan haram karena ada alasan lain yang baru datang atau cara memperolehnya. Bisa dari berjudi, mencuri. Jadi, halal atau haramnya suatu benda dapat disebabkan oleh prosesnya, baik dari proses pembuatannya, pengerjaannya, atau cara mendapatkannya. Itu yang menentukan halal atau haramnya sesuatu. Sebagai contoh, di sini ada daging babi yang disembelih, kemudian daging tersebut diolah menggunakan panci menjadi sebuah menu masakan. Nah, dengan panci yang sama, kita akan menggoreng ikan, kemudian jadilah sebuah menu masakan yang awalnya halal karena dimasak menggunakan panci yang sama dengan masakan babi tadi, maka ikan yang semula halal menjadi haram. Itulah tadi pemaparan materi tentang hukum halal dan haram. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.